Ya Allah, yang maha memberi kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kaya Berlimpah ala Sufi. Saya Naila, siap berbagi rahasia kekayaan dan keberlimpahan dengan kamu. Kamu mungkin mengira zuhud itu identik dengan miskin. Kamu mungkin membayangkan orang zuhud hidup serba kekurangan. Padahal itu kesalahpahaman paling umum. Zuhud tidak pernah berarti membenci harta. Zuhud adalah tentang posisi harta di dalam hatimu. Ibnu Athaillah mengingatkan bahwa dunia tidak tercela karena wujudnya. Dunia menjadi berbahaya saat menguasai batin. Banyak orang miskin, tapi hatinya rakus. Banyak orang kaya, tapi hatinya lapang. Zuhud berbicara tentang kebebasan jiwa, tentang hati yang tidak terikat, tentang ketenangan yang tidak tergantung saldo. Kamu bisa punya segalanya, tapi tidak kehilangan dirimu. Inilah jalan para arif, inilah jalan orang yang benar-benar hidup. Bukan hidup dalam ketakutan, bukan hidup dalam kejaran, tapi hidup dalam kesadaran. Dan semuanya bermula dari hati. Harta pada dasarnya hanyalah alat, ia netral, tidak baik, dan tidak jahat. Yang membuatnya berbahaya adalah keterikatan, saat hatimu bergantung padanya, saat bahagiamu ditentukan olehnya. Ibnu Athaillah menegaskan, sesuatu yang kamu gantungkan harapan padanya akan memperbudakmu. Banyak orang bekerja keras bukan karena visi, tapi karena takut kehilangan, takut miskin, takut dipandang rendah, takut tidak dianggap. Ketakutan inilah yang mengikat, bukan hartanya. Zuhud memutus rantai itu, bukan dengan menolak rezeki, tapi dengan menolak perbudakan. Kamu tetap berusaha, tetap berkarya, tapi hatimu merdeka. Dan kemerdekaan itulah kekayaan sejati. Ada seorang pedagang besar di masa para sufi. Hartanya melimpah, perjalanannya jauh, perdagangannya luas, namun hatinya lembut. Ia menangis dalam salat, ia ringan dalam sedekah, ia tenang saat rugi, ia tidak sombong saat untung. Saat ditanya rahasianya, ia berkata sederhana, aku hanya menitipkan hartaku pada dunia, bukan hatiku. Inilah zuhud, bukan soal jumlah, tapi soal kepemilikan batin. Ia punya dunia di tangan, tapi akhirat di hati. Ia bekerja keras, tapi berserah penuh. Ia kaya, tapi bebas. Coba, jujur pada dirimu. Apakah hatimu gelisah saat uang berkurang? Apakah tidurmu terganggu oleh angka? Apakah marahmu dipicu oleh kerugian? Apakah bahagiamu naik turun karena materi? Jika iya, mungkin hartamu sedang menguasaimu. Ibnu Athaillah berkata, kegelisahan adalah tanda ketergantungan. Hati yang bergantung pasti cemas, karena yang digantungkan bisa hilang. Zuhud mengajarkan ketenangan, karena sandaranmu tidak pernah hilang. Allah tidak berkurang, Allah tidak pergi, Allah tidak mengecewakan. Saat Allah di hati, harta kembali ke tempatnya, sebagai alat, bukan tuan. Bukan penentu nilai diri, hanya sarana perjalanan. Ironisnya, saat kamu tidak terikat, rezeki justru lebih lapang. Karena hatimu tidak sempit, karena niatmu bersih, karena usahamu jujur. Ibnu Athaillah mengajarkan bahwa kebersihan batin mengundang karunia. Orang zuhud tidak licik, tidak serakah, tidak menekan orang lain. Ia percaya cukup, dan rasa cukup itu menenangkan. Ketenangan melahirkan kejernihan. Kejernihan melahirkan keputusan yang tepat. Keputusan tepat melahirkan keberkahan. Bukan hanya uang, tapi makna. Bukan hanya hasil, tapi ketentraman. Zuhud bukan penghambat rezeki. Ia justru penyaringnya, agar yang datang membawa cahaya. Kaya dunia diukur dari angka. Kaya jiwa diukur dari tenang. Kaya dunia takut kehilangan. Kaya jiwa siap melepas. Kaya dunia sibuk menjaga, kaya jiwa sibuk memberi. Ibnu Athaillah menyebutkan, apa yang kamu jaga akan melelahkanmu. Apa yang kamu titipkan akan menenangkanmu. Zuhud akan membuatmu kaya jiwa, meski dunia tetap hadir. Kamu tidak anti sukses. Kamu tidak anti pencapaian. Kamu hanya tidak menjadikan itu pusat hidupmu. Pusat hidupmu hanyalah Allah. Dan saat pusatnya benar, segalanya berada di tempat yang tepat. Inilah harmoni sejati. Inilah hidup yang utuh. Inilah kekayaan yang tidak menua. Zuhud sering disalahpahami sebagai malas, padahal justru sebaliknya. Orang zuhud
bekerja dengan penuh kesungguhan, namun tanpa ambisi yang membakar jiwa. Ia berusaha tanpa ego berlebihan. Ibnu Athaillah menegaskan, amal yang benar lahir dari hati yang lurus, bukan dari nafsu ingin diakui, bukan dari haus pujian. Ingat baik-baik, orang zuhud tidak mengejar dunia, tapi dunia malah sering mengejarnya. Karena ia jujur, karena ia dipercaya, karena ia tidak menipu, karena ia tidak rakus. Usahanya stabil, langkahnya mantap, hidupnya seimbang. Ia sukses tanpa kehilangan diri. Ia maju tanpa menginjak orang. Inilah sukses yang beradab bagi orang zuhud. Datangnya harta tidak membuat mabuk. Perginya harta tidak membuat hancur, karena hatinya tidak tinggal di sana. Ibnu Athaillah mengajarkan kesiapan menerima dua keadaan, lapang dan sempit, datang dan pergi, untung dan rugi. Semua adalah jalan pendidikan jiwa. Orang zuhud belajar dari semuanya. Ia tidak menyalahkan takdir. Ia tidak membenci keadaan. Ia membaca pesan ilahi. Apa yang ingin Allah ajarkan hari ini? Apa yang perlu dibersihkan dari hatiku? Pertanyaan ini membuatnya tumbuh. Bukan pahit, bukan sinis, tapi dewasa. Inilah kedalaman hidup yang tidak semua orang capai. Zuhud bukan menolak dunia, tapi menempatkannya dengan benar. Dunia di tangan, akhirat di hati. Ibnu Athaillah menekankan urutan ini. Jika dibalik, hidup akan kacau. Jika dunia di hati dan akhirat di tangan, kamu akan lelah, selalu kurang, selalu takut, selalu membandingkan. Zuhud membalikan kembali urutan. Hati diisi keyakinan. Tangan bekerja dengan amanah. Hasil dinikmati secukupnya. Sisanya dibagikan. Hidup menjadi ringan, langkah menjadi mantap, dan rezeki menjadi sahabat. Orang zuhud tidak takut miskin, karena sandarannya bukan harta. Ia takut kehilangan Allah. Itulah ketakutan yang sehat. Ibnu Athaillah mengajarkan, siapa yang bergantung pada Allah, tidak akan terlantar. Keyakinan ini membuatnya berani. Berani bersikap jujur. Berani berkata cukup. Berani menolak yang haram. Berani berjalan pelan tapi benar. Ia tidak tergesa. Tidak panik, tidak iri. Karena hidupnya tidak lomba. Ia tahu, setiap orang punya jalan. Ia yakin bahwa Allah tidak salah memberi. Keyakinan ini membuatnya stabil, tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Orang yang tidak dikuasai harta, mudah memberi. Karena ia tidak takut kekurangan. Karena ia tahu, sumbernya tidak habis. Ibnu Athaillah menyinggung bahwa tangan yang memberi dilapangkan hatinya. Zuhud membuka pintu ini. Sedekah bukan beban, bukan kehilangan, tapi pelepasan. Setiap memberi, hati terasa lega. Karena ikatan diputus. Karena beban dilepas. Karena kepercayaan diteguhkan, orang zuhud menikmati memberi. Bukan karena pamer, tapi karena bebas. Bebas dari rasa takut. Bebas dari genggaman dunia. Bebas menjadi manusia yang hidupnya bermakna dan dicintai. Ini paradoks kehidupan. Semakin kamu mengejar dunia, semakin ia menjauh. Semakin kamu melepaskannya dari hati, semakin ia mendekat. Ibnu Athaillah menyiratkan hukum batin ini. Karena dunia tidak suka dikejar dengan rakus. Ia datang pada hati yang tenang, yang tidak memaksanya, yang tidak memerasnya. Orang zuhud fokus memperbaiki diri. Fokus meluruskan niat. Fokus memberi manfaat. Tanpa sadar, kepercayaan datang. Kesempatan datang. Rezeki datang. Bukan karena sihir, tapi karena ketenangan itu menular. Orang ingin bekerja dengannya. Ingin dekat dengannya, karena ia aman, karena ia utuh. Zuhud menjaga hatimu saat kaya, agar tidak sombong, agar tidak merendahkan, agar tidak lupa asal. Ibnu Athaillah mengingatkan, nikmat terbesar adalah nikmat yang mendekatkan. Jika kaya membuatmu jauh dari Allah, itu ujian. Jika kaya membuatmu dekat, itu karunia. Orang zuhud memeriksa hatinya terus-menerus. Apakah ini mendekatkanku atau menjauhkanku? Pertanyaan ini menjaga kesadaran, menjaga adab, menjaga rasa syukur. Ia tidak silau pada pujian, tidak mabuk pada status. Karena ia tahu semua titipan, dan titipan suatu hari akan kembali. Kesadaran ini membuatnya rendah hati, dan rendah hati membuatnya mulia di hadapan manusia dan Tuhan. Banyak orang kaya tapi kosong. Banyak orang sukses tapi lelah.
karena hatinya terpecah. Zuhud menyatukan kembali antara kerja dan makna, antara dunia dan akhirat. Ibnu Athaillah mengajarkan keutuhan ini. Hidup bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang menjadi manusia yang sadar, menjadi hamba yang tenang, menjadi pribadi yang bermanfaat. Orang zuhud tidur nyenyak, bangun dengan syukur, bekerja dengan niat, pulang dengan lapang. Ia tidak membawa beban berlebihan, karena hatinya ringan, karena ia tidak menuntut dunia, karena ia hanya berharap kepada Allah. Kamu boleh kaya, kamu boleh sukses, kamu boleh punya dunia, asal dunia tidak punya kamu. Itulah zuhud sejati, itulah kebebasan hakiki. Ibnu Athaillah tidak mengajakmu lari dari dunia, ia mengajakmu merdeka di dalamnya. Jika kamu ingin hidup lapang, tanpa kehilangan arah, tanpa kehilangan Allah, mulailah membersihkan hati. Bukan menolak rezeki, tapi menolak perbudakan. Jika pesan ini menyentuhmu, tekan like sekarang, bagikan ke orang yang kamu sayangi, dan subscribe, agar kita belajar hikmah bersama. Karena kaya sejati dimulai dari hati yang bebas, dan hati yang bebas selalu dekat dengan Allah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Hanya Engkau yang Maha memberi kekayaan.